Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 Apa itu reaksi rearrangement? Reaksi penataan ulang atau rearrangement merupakan salah satu jenis reaksi organik di mana rangka karbon suatu molekul ditata ulang dan menghasilkan struktur isomernya. Atau reaksi penataan kembali struktur molekul untuk membentuk struktur molekul yang baru, yang mana sifat dari struktur molekul yang baru ini berbeda dengan struktur molekul yang semula, dengan tujuan untuk mencapai struktur yang lebih stabil. Reaksi rearrangement ini dapat terjadi apabila suatu senyawa ditambah dengan senyawa lain dan diperlukan pada kondisi-kondisi khusus. Ini adalah contoh dari reaksi rearrangement atau reaksi perpindahan. Tujuan dari perpindahan ini adalah agar karbokation bisa lebih stabil. Nah, perpindahan ini dapat terjadi dalam dua kondisi di mana yang pertama ada karbokation sekunder. Yang kedua, terjadi apabila ada karbotersier atau karbokuartener di sebelah karbokation sekunder. Ada dua jenis perpindahan, yakni perpindahan hidrogen dan perpindahan alkil. Sesuai dengan namanya, yang hidrogen maka hidrogennya akan berpindah, sedangkan yang alkil maka alkilnya yang akan berpindah. Untuk contoh perpindahan hidrogen, kita sudah mempunyai karbokation. Karbokation ini berstatus secondary karbokation. Tepat di sebelah kirinya terdapat terakiri karbon. Nah, di sini akan terjadi rearrangement. Nah, atom H yang dibawa akan berpindah ke karbokation, sedangkan muatan yang ada di karbokation itu akan berpindah ke sisi sebelah kirinya. Sehingga jika ditulis ulang, maka didapatkan reaksi seperti yang ada di gambar. Nah, dari perpindahan ini didapatkan karbokation yang lebih stabil. Untuk jenis perpindahan alkil terjadi apabila di sebelah karbokation terdapat karbon quaterner. Di sini kita punya karbokation yang berstatus secondary karbokation. Terjadilah perpindahan di mana muatan berpindah ke sisi kiri dan salah satu alkil boleh yang mana saja berpindah, sehingga jika digambarkan ulang maka reaksinya seperti pada gambar. Nah, sekarang status dari karbokation itu lebih stabil dari sebelumnya. Reaksi reduksi oksidasi, disebut juga dengan reaksi redoks, adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redoks mencangkup semua proses kimia, di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi atau bilox. Nah, pada reaksi reduksi oksidasi terdapat karakteristiknya, yaitu terdapat unsur bebas misalnya Cl2Cu dan O2, terjadi perubahan bilox atau bilangan oksidasi. Ketiga, ada reduktor. Reduksi adalah suatu zat yang mengalami oksidasi. Dan yang keempat, adanya oksidator atau pengoksidasi adalah suatu zat yang mengalami reduksi. Berikut adalah contoh reaksi reduksi oksidasi di mana terdapat oksidator, reduktor, dan juga adanya perubahan bilangan bilox yang dapat teman-teman amati. Reaksi asam dan basa. Asam merupakan zat yang molekulnya mempunyai satu atom hidrogen yang mampu memisahkan diri menjadi ion hidrogen atau H. Semua asam adalah sumber ion hidrogen atau proton hidrogen. Asam mempunyai rasa masam dapat bersifat korosif, yaitu dapat bereaksi dengan logam-logam dan berbagai bahan lain. Contohnya asam cuka dan asam sulfat. Selanjutnya ada basa. Basa adalah suatu senyawa dalam air atau larutan yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH. Zat basa adalah zat yang dapat menetralkan sifat asam. Basa bersifat alkali. Larutan basa memiliki rasa agak pahit. Contohnya KOH dan NaOH. Selanjutnya teori asam basa. Teori asam basa itu ada 3, yaitu menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Yang pertama yaitu asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Contoh asam menurut Arrhenius yaitu HCl ditambah dengan H2O menghasilkan H3O+, ditambah dengan Cl-. Contoh basa menurut Arrhenius yaitu NaOH akan melepaskan ion Na+ ditambah OH-.
Selanjutnya adalah asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang menjadi donor atau penghasil H+, sedangkan basa adalah spesies yang menjadi akseptor atau penerima dari H+. Sebagai contoh, CH3COOH sebagai asam 1 ditambah dengan H2O sebagai basa 2 akan menghasilkan H3O+ atau asam 2 ditambah dengan CH3COO- sebagai basa 1. Pada reaksi tersebut, ion hidrogen akan berpindah dari asam asetat ke dalam air, maka asam asetat disebut sebagai asam, sedangkan air disebut dengan basa. Dalam teori ini dikenal istilah asam basa konjugasi. Basa konjugasi merupakan produk yang dihasilkan setelah suatu asam melepaskan ion H+. Untuk reaksi di atas, maka CH3COOH atau asam 1 dengan CH3COO- atau basa 2 merupakan pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga pasangan asam 2 dengan basa 2. Sehingga secara sederhana teori ini dapat dituliskan sebagai asam akan menghasilkan H+ ditambah dengan basa konjugasi. Sedangkan basa ditambah dengan H+ akan menghasilkan asam konjugasi. Setiap reaksi asam basa dari Bronsted-Lowry akan terdapat dua pasangan asam basa konjugasi. Teori yang ketiga yaitu asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam basa merupakan reaksi serah terima atau transfer pasangan elektron bebas dan mampu diberikan kepada zat lain. Sebagai contoh, BF3 bersifat asam akan menerima akseptor pasangan elektron bebas. Baiklah, dapat kita lihat contoh reaksi asam basa berikut. Yang pertama yaitu HCl yang direaksikan dengan NaOH sehingga menghasilkan garam NaCl dan H2O. Di sini terjadi proses ionisasi terlebih dahulu. HCl menghasilkan ion H+ dan Cl- dan NaOH menghasilkan ion Na+ dan OH- sehingga terjadi pertukaran antara ion positif dan ion negatif. Dapat dilihat dari gambar bahwa ion Cl- disatukan dengan Na+ sehingga menjadi NaCl dan ion H+ disatukan dengan OH- sehingga menghasilkan H2O atau air. Sehingga hasil akhir dari direaksikannya HCl dengan NaOH yaitu garam NaCl dan H2O. Pada reaksi kedua terdapat reaksi antara HCl dan H2O yang menghasilkan Cl- dan H3O+ atau hidronium. Sama seperti contoh reaksi pertama, HCl diionisasikan terlebih dahulu sehingga mendapat ion H+ dan Cl-. Begitu juga dengan H2O, sehingga terjadi pertukaran antara ion positif dan ion negatif. Setelah terjadinya pertukaran sehingga menghasilkan Cl- sebagai basa konjugasi dan H3O+ sebagai asam konjugasi.